Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang memahami analisis perencanaan kebutuhan. Menurut Kamus Besar KBBI, proses pengurai dari penelaah yang berhubungan dengan analisis itu merupakan pendapat dari sebuah ahli tentang sebuah aktivitas, proses, dan kegiatan yang saling berhubungan untuk memecahkan suatu komponen atau permasalahan. Setelah itu, kebutuhan ini perlu adanya perencanaan yang matang agar tercapai tujuan yang sudah ditentukan. Pertanyaannya adalah, mengapa perencanaan perlu dilakukan? Langkah-langkah yang harus kita ambil sebelum kita itu melakukan perencanaan adalah ketika kita mau melakukan pengadaan sebuah barang, maka kita harus langkah yang pertama adalah menguji dengan berbagai macam cara. Setelah itu mengkaji, mengukur kemampuan, memilih langkah. Kira-kira apa yang akan kita rencanakan dalam pengadaan nanti bisa dilakukan atau tidak. Ketika perencanaan kebutuhan surplus merupakan kebutuhan penting untuk proses analisa, maka kebutuhan dilakukan dengan cara menganalisis surplus yang diperlukan. Selanjutnya, dalam perencanaan surplus itu, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga, sehingga nanti suatu tujuan itu tercapai dengan maksimal. Jadi anak-anakku yang berbahagia, inti dari perencanaan surplus diperlukan yaitu untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan administrasi perkantoran, diantaranya adalah office planning atau perencanaan pekerjaan. Terus yang kedua adalah office organizing. Selanjutnya adalah pengarahan perkantoran. Terus pengawasan. Di antara keempat itu semua nanti akan mendukung dari sebuah tujuan perencanaan kebutuhan surplus. Di sini ada beberapa tujuan dan fungsi mengapa kita harus melakukan perencanaan kebutuhan. Yang pertama adalah kita di kantor
itu menyesuaikan pekerjaan kita dengan alat yang dipakai. Kalau kita hubungannya dengan biro jasa, berarti lebih mengutamakan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan internet. Kalau kita berhubungan dengan reparasi, berarti kita alat-alat kita harus memadai. Yang kedua adalah pekerjaan ini berhubungan dengan surat menyurat, terus anggaran yang ditetapkan juga disesuaikan dengan peralatan. Pengadaan ini juga perlu diperhatikan tentang biaya pengadaannya, memperhatikan anggaran yang telah ditetapkan, mengikuti perkembangan teknologi, peralatannya digunakan untuk menunjang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh pegawai. Jadi di sini disesuaikan dengan SDM. Jangan sampai teknologinya itu tinggi, tapi SDM-nya malah menurun. Itu yang tidak diinginkan. Mempertimbangkan penghematan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya kebutuhan ini nanti intinya adalah efisien dan efektif, sehingga tujuan daripada perencanaan kebutuhan itu bisa terlaksana. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi. Fungsi itu memenuhi kebutuhan Sarpas pada setiap bidang, mengurangi penumpukan Sarpas pada tempat tertentu sehingga dapat menghemat tempat, disesuaikan kebutuhan Sarpras berdasarkan permintaan dari masing-masing unit, terus menghemat anggaran. Jadi perlu adanya analisis itu. Yang pertama adalah apa saja kebutuhannya. Setelah itu, setelah dibutuhkan akan didistribusikan ke masing-masing unit sehingga nanti terpecah di masing-masing unit departemen. Setelah itu setiap unit ini pasti akan menyesuaikan kebutuhannya di bidang gudang, ya, yang diperlukan apa, yang diperlukan di bagian administrasi juga apa, di bagian keuangan juga apa. Nah, ini semua kalau sudah tertangani dengan bagus, maka analisis ini akan berjalan sehingga tidak ada yang namanya di situ kebutuhan yang tidak ada gunanya. Jadi anak-anak itu rangkuman dari bab 1 tentang analisis perencanaan kebutuhan dan sarana dan prasarana. Nanti selanjutnya kita akan ketemu di bab 2 yaitu tentang pengadaan Sarpras. Jadi kita analisis dulu ini langkah-langkahnya. Jadi sebelum kita itu menentukan kebutuhan, kita harus menganalisis dulu apa yang harus dibutuhkan. Terus nanti masing-masing itu akan membutuhkan jenis sarana dan prasarana yang bagaimana. Anak-anak, coba diperhatikan ini. Kalian bisa mengerjakan ini bukan 4 ya, tapi 2 kelompok saja. 2 orang, sorry. Jadi ini satu kelompok 2 orang. Kamu kerjakan rencana penyusunan kebutuhan, analisis Sarpras,
tentang pendidikan. Hitung biaya persatuan untuk pengadaan sarana. Kita lihat di sini contoh adalah bidang tata usaha. Kebutuhan serapas tata usaha. Alat yang sudah ada, stapel, perforator, mesin, numorator, printer. Sedangkan alat yang dibutuhkan itu adalah pengatur kertas, scanner, vacuum cleaner. Jadi usulannya itu ada 3. Nah, berdasarkan tugas, misal kalian ini analisis kebutuhannya adalah 3 ini. Mesin penghancur, scanner, vacuum cleaner. Ini yang pertama. Jadi analisisnya 3 ini. Misal saya kasih contoh analisis kebutuhan sarana prasarana di bidang tata usaha itu ada 3. Mesin penghancur kertas, scanner, sama vacuum cleaner. Contohnya semisal analisis kebutuhan sarpas itu berhubungan dengan alat yang dibutuhkan, yaitu mesin penghancur kertas, scanner, sama vacuum cleaner. Itu nama pertama. Yang kedua, hitung biaya harga persatuan. Jadi mesin ini harga belinya berapa, scanner harga belinya berapa. Jadi kalian bebas menentukan alat yang dibutuhkan ini sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi harga ini bisa kalian cari di internet. Nah, boleh nanti kalian menggunakan komputer untuk format tabelnya terserah kalian. Yang penting kalian mengerjakan 1-2 orang. Nanti hasilnya dikumpulkan di Google Classroom sebagai tugas bab 1. Ya. Jadi tugas kalian membuat rencana penyusunan sarpras di bidang kepegawaian. Ini jadi bidang pendidikan, terutama di kantor. Jadi itu tugas kalian, 1 kelompok 2 orang sebagai tugas harian di bab 2. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.